Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semua. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi terima kasih Bapak Ibu hari ini ya atas waktunya di sini kami saya menyampaikan jadi pengembangan kompetensi guru yang kami lakukan yaitu rencana tindak lanjut di mana nanti di sini di komunitas belajar PJOK kami akan bentuk yang pada saya di sini ada teman sejawat kebetulan rekan saya Denny Hidayanto yang nanti kami akan sama-sama menyampaikan terkait rencana tindak lanjut proyek PJOK. Oke Bapak Ibu ya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru. Adapun kegiatan yang pertama mungkin pembukaan, kemudian sambutan, sekalian penyampaian tadi yang mungkin akan saya sampaikan secara saya sendiri. Kemudian nanti ada penutup, sebelum penutup itu nanti ada tanya jawab terkait rencana tindak lanjut proyek PJOK, yaitu ini tentang model pembelajaran yaitu Sport Education Model. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan menjelaskan komponen pembelajaran PJOK. Jadi kami berdua kebetulan di sini dua guru PJOK, kami akan bekerja sama dengan Pak Denny Hidayanto. Jadi materi komponen di sekolah kita mungkin sama project SEM ya. Jadi SEM ini Sport Education Model. Saya akan jelaskan secara ini ada. Nah ini sebelum saya menjelaskan ada pertanyaan pemantik. Pernahkah Bapak Ibu membayangkan dalam suatu proses pembelajaran siswa dapat memainkan berbagai peran? Jadi di sini termasuk dalam ranah PJOK, Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya di sini anak-anak itu akan melakukan kegiatan yang akan dia lakukan. Dia yang menjadi panitia, di situ dia bermain, di situ dia nanti ada wasit. Jadi anak itu memang kita ciptakan untuk memasuki atau belajar masuk dalam dunia nyata di kehidupannya sehari-hari. Kemudian yang kedua, selama Bapak Ibu mengajar pernahkah menjumpai siswa yang menyukai olahraga, namun karena tidak bisa sehingga siswa lebih suka berlari. Jadi pertanyaan inilah yang membuat kami membentuk model pembelajaran SEM ini. Lanjut Bapak Ibu ya. Nah ini SEM, Sport Education Model, merupakan salah satu model pembelajaran dengan pendekatan holistik menyeluruh ya, menarik serta membangun siswa menjadi individu yang kreatif, sehat, jasmani dan rohani. Kemudian Sport Education Model menekankan pentingnya berbagai peran dalam sebuah penyelenggaraan pertandingan yang sudah saya sampaikan di pertama tadi. Jadi panitia pertandingan, supporter, di situ nanti siswa berkolaborasi seluruh. Jadi ada supporternya nanti ada di slide berikutnya. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah ini latar belakang. Jadi konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, mendidik mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik fisik, mental, jasmani, dan rohani. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, bukan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi, dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat, tenaga cadangan untuk menikmati waktu senggang. Jadi maksudnya bukan itu kita mempunyai kemampuan melakukan sesuatu. Kalau di sekolah, di olahraga itu siswa mampu melakukan kegiatan itu tanpa merasa capek atau lelah. Kemudian latar belakang berikutnya, minat berolahraga murid di sekolah sangat tinggi. Tentunya merupakan modal yang dapat dikembangkan oleh sekolah untuk memfasilitasi minat kepemimpinan murid. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Tujuan jadi program SEM ini, model pembelajaran SEM ini, pertama membangun kepemimpinan murid, yang kedua mendukung
mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial. Kemudian ketiga, siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, meningkatkan pengetahuan. Jadi tidak hanya prakteknya, nanti anak di situ memiliki ilmu pengetahuan tentang bidang pembelajaran STEM tersebut. Kemudian memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan potensi secara maksimal. Yang terakhir adalah profil belajar Pancasila. Jadi di sini nanti akan kami kaitkan dikaitkan di terlibat itu mata pelajaran kelima dengan PJOK nanti akan berkaitan. Waktunya juga mungkin kita buat waktu bagaimana biar efektif ya. Kemudian ini tadi sudah. Nah ini struktur dan program dan mitra. Jadi kita dapat dilaksanakan oleh semua jenjang untuk jenjang sekolah dasar. Tetapi saya fokus di sini kelas 4, 5, dan 6, 1, 2, 3 boleh. Tapi yang diprogram itu 1, 4, 5, dan 6. Jadi anak kelas 1, 2, 3 itu mungkin melihat saja. Tapi yang terlibat keseluruhan jadi kelas tinggi ya. Kemudian dalam berperan kegiatan mereka bisa dilibatkan sebagai tadi yang saya sampaikan juri, menyiapkan fasilitas kegiatan, kemudian program. Kemudian senam masal seperti kita lakukan yang satu, senam masal sebagai bagian pembiasan positif yang sesuai dengan program tengah tahun. Kemudian festival olahraga bisa di akhir semester nanti kita lakukan di kegiatan seri. Lanjut, nah ini jadi ada beberapa aset yang kita punya yang menurut yang sudah mungkin saya dengan Pak Denny melihat ada beberapa aset yang kita miliki sekolah kita. Pertama manusia, kepala sekolah, kemudian guru. Alhamdulillah guru-guru di SD Negeri 20 Bangian 1 memiliki kualifikasi, kemudian dukungan dari wali kelas dan komite. Kemudian aset modal fisik, memiliki sarana seperti sound system, kemudian lapangan yang luas untuk mendukung kegiatan STEM tersebut. Kemudian ini terkait modal atau dana untuk kegiatan STEM. Jadi kita harus membutuhkan biaya, Bapak Ibu. Itu mungkin nanti saya akan koordinasi dengan Bapak kepala sekolah, Pak ya. Bapak kepala sekolah ya nanti minta izin nanti bos mungkin baca kepala sekolah. Kemudian modal sosial. Jadi kerjasama warga sekolah, kolaborasi, kerjasama gotong royong dalam kegiatan Bismani. Kemudian modal lingkungan. Jadi yang di UKS maksudnya di sini ya. Nah ini rencana evaluasi dalam kegiatan STEM tersebut. Evaluasi berobat dilaksanakan secara berkala per 6 bulan sekali dengan sasaran semua pihak yang terlibat dalam program ini. Jadi ada nanti di akhir semester kita lakukan ini Bapak Ibu ya, tapi bukan semester ini. Insya Allah mungkin di semester akhir kita akan adakan program STEM ini. Jadi kami dengan Pak Denny akan berkolaborasi untuk kegiatan tersebut. Kemudian teknik dapat berupa penyebaran survei, membuat refleksi dan umpan balik atau wawancara langsung. Lanjut Bapak Ibu, ini tantangan. Jadi ada beberapa tantangan menurut kami di sini. Cuaca ya, terkena lapangan kita outdoor. Cuaca itu sangat merupakan tantangan untuk pelaksanaan STEM. Kemudian kegiatan sekolah yang bentrok nanti. Yang tadi bertumburan dengan kegiatan P5 bagaimana mengatur jadwalnya. Kemudian alat rusak, maksudnya di sini peralatan yang di sekolah memiliki sound system. Ini ada kalanya akan misalnya terkendala, misalnya baterai, kadang mic-nya bisa rusak pada saat pelaksanaan. Ini tantangan yang menurut kami yang kita harus perhatikan nanti. Timeline setiap harinya. Nah ini yang akan kita lakukan per jadwal per minggu atau nanti misalnya P5, kemudian minggu keduanya Kobel, PJO. Maksudnya di sini hanya melakukan engkol sambil mengutip sampah bagi yang kurang disiplin. Dengan cara tidak langsung akan mengambil sampah untuk melatih pergerakan engkol. Ya, kemudian senam bersama seperti kita lakukan di hari Sabtu. Kemudian kegiatan bolanya panggil tadi. SEM, yang SEM tadi Sport Education, anak menjadi panitia, kemudian menjadi juri, menjadi supporter di situ.
Nah, adapun permainannya di sini terkait dengan kita ada namanya di Banyuasin Sangburba, permainan tradisional seperti engklek, kemudian gerobak sodor. Mungkin nanti akan fokuskan kemana untuk kegiatan tradisional di sekolah SD Negeri 20 Banyuasin. Kemudian kegiatan yang namanya tadi festival, baru akan diadakan lomba itu mungkin nanti anak itu apakah mendapatkan reward, misalnya gerobak sodor kita lombakan per kelas atau per tingkatan dibagi ke beberapa kelompok. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi sebelum saya tutup materi ini ya, mungkin ada yang mau bertanya terkait materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Silakan Bapak Ibu. Nah, Ibu ini tolong Ibu Fitri. Oh, biasa sih Ibu Fitri. Terima kasih untuk Pak Yunan atas waktunya. Pertanyaan saya simpel, bagaimana sih aplikasi SEM untuk di sekolah SD itu sendiri? Contoh konkretnya lah. Contoh konkret ya. Ya, SEM itu. Baik, terima kasih Ibu ini. Mungkin saya langsung jawab ya Bapak Ibu. Jadi support education model itu tadi sudah saya sampaikan sedikit Bu ya. Jadi di sini misalnya kita akan menerapkan permainan tradisional gobak sodor. Di situ nanti termasuk ke inti atau kalau dulu kompetensi dasarnya mempraktikkan kelincahan dan kecepatan terkait ke pembelajaran BJO. Oke, kalau kita pilih yang gobak sodor. Nah, jadi di situ nanti anak di kegiatan per minggu mungkin kita akan berikan secara materi dulu seperti kita pilih gobak sodor itu kan permainan tradisional sudah lama tertinggal, kita lupakan sekarang. Tapi di Kabupaten Banyuasin mulai digalakan lagi dengan ada bukunya itu Sangburba itu. Jadi kami sendiri dengan Pak Denny ingin meningkatkan lagi permainan tradisional itu. Jadi pelaksanaannya nanti pada saat di per minggu itu anak kita mulai berikan dulu materi, ini gobak sodor, bagaimana cara bermainnya. Kalau sudah bisa, nanti kita di situ bentuk set tadi, di situ anak yang melaksanakan, menjadwalkan, kemudian dia nanti menjadi juri, menjadi pemain. Di situ semua anak yang melakukan. Jadi guru cuma hanya bisa beli. Nah, secara tidak langsung ke materi pembelajaran anaknya dapat, kemudian bagaimana anak bermain peran di situ dapat. Mungkin itu Bu Dini secara singkatnya. Bagaimana Bu Dini? Baik, terima kasih Bu Dini. Jadi sebelum saya tutup, apabila saya ada pantun, sudah saya dapat mentari senja setelah tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Kita tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.